satu martir yang ingin dijadikan sebagai santo atau santa, saya lupa. Itu juga yang menjadi PR, dan ketika Paus Fransiskus berkunjung ke sana sudah mengutarakan niatnya untuk menjadikan tokoh tersebut karena menolak waktu itu adalah poligami yang dilakukan. Memang ada banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Paus Fransiskus yang seharusnya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk para pemimpin. Dan juga untuk kita yang rakyat biasa juga. Betul. Jadi kalau kita lihat komuni masih dibagikan di sana, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Mas saat itu? Dari awal pemberian komuni hingga orang terakhir yang menerima komuni? Cukup lama, tetapi biasanya memang sudah diposisikan para pembagi komuni, yaitu para imam dan diakonnya, untuk blok-blok yang sudah disiapkan. Jadi seharusnya tidak terlalu banyak memakan waktu juga. Kalau tadi kita lihat tidak juga, akan semua pergi ke altar untuk membawakan piala dan hostia. Tadi kita lihat juga tidak harus mengambil ke altar gitu ya, seperti yang biasa dilakukan ketika misa mingguan. Para imamnya sudah memegang pialanya sendiri. Iya. Biasanya mereka sudah persiapkan, sudah ada pialanya sendiri berisi dengan seborinya dengan tubuh Kristus. Jadi setelah waktunya untuk pembagian komuni, mereka tinggal membagikannya. Ya, tinggal tadi pegang satu-satu pialanya, kemudian konsekrasinya secara bersama-sama gitu ya Mas. Tidak perlu lagi diambil ke altar. Kalau melihat dari nyanyian-nyanyian yang dipilih pada misa hari ini, boleh diceritakan Mas apa aja yang lagu-lagu apa saja yang dipilih di misa hari ini? Lagu-lagu yang dipilih dalam misa ini banyak diambil dari Mazmur. Banyak diambil dari Mazmur, yang kita tahu bahwa Mazmur merupakan doa dan pujian bagi umat Kristiani, yang bisa menjadi kata-kata bagi umat Kristiani untuk menyampaikan pujian dan doa-doanya. Dan khususnya pada hari ini kita di awal tadi ada Mazmur 65 yang menggambarkan Allah yang memelihara umat pilihannya dengan mendengarkan doa, dan juga Allah yang mengampuni. Kemudian juga ada Mazmur tanggapan tadi antara bacaan pertama dan bacaan kedua mengenai Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Dan lagu-lagu yang lain yang mengisyaratkan bahwa kecintaan Tuhan kepada manusia dan keinginannya agar umatnya juga bisa saling percaya kepada Tuhan, bahwa mereka bisa diselamatkan. Kalau yang dinyanyikan ketika pembagian komuni ini apa Mas? Kalau untuk pembagian komuni ini Mazmur 130, yaitu di referennya kita bisa saya kutip sedikit, ada dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah aku. Lalu dialah yang di akhir dia mengatakan, dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Tuhan adalah kasih setia, ia banyak kali mengadakan pembebasan. Jadi di referennya sendiri mengatakan, biarlah cahaya abadi bersinar atas dia bersama para kudusmu untuk selama-lamanya. Nah, ini adalah lagu-lagu yang disampaikan. Juga ada lagu dari Mazmur 42 mengenai seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kerinduan manusia kepada haus akan Allah, Allah yang memberikan kehidupan. Ini adalah lagu-lagu yang dinyanyikan selama komuni ini. Lagu yang dipilih memang menunjukkan bagaimana kedekatan manusia dan kecintaan manusia kepada Tuhannya. Ini kita lihat para kardinal tadi juga sudah selesai menerima komuni. Juga ada masyarakat yang juga sudah menerima komuni, dan juga masih ada yang mengantri seperti itu ya untuk menerima komuni. Tadi juga ada yang diakon yang juga menghampiri para kepala negara, untuk para kepala negara yang bisa menerima komuni. Dan memang yang saat ini Anda lihat adalah gambar terkini dari sana, saudara. Gambar yang ditampilkan adalah para diakon yang memberikan komuni kepada umat yang hadir secara langsung di lapangan Santo Petrus.
Setelah tadi kita menyaksikan hampir sebagian besar rangkaian misa pemakaman Paus Fransiskus pada sore hari ini atau pagi hari waktu Vatikan. Kita juga bisa melihat di sini beberapa perwakilan dari gereja-gereja Timor yang mengikuti perayaan misa pemakaman Paus Fransiskus. Tampaknya memang perayaan pemberian komuni juga sudah selesai. Tadi ada sejumlah... Sudah selesai. Oremus, ad mensam eterni accedentes convivi, misericordiam tuam Domine, pro anima famoli tui Pape Francisci, suppliciter imploramus, ut veritatis possessione, tantem congaudiat, in qua populum tuum fidentem confirmavit, per Christum Dominum nostrum. Fratres, sororesque carissimi, dulcissime Dei misericordie, commendemus animam Papoli Patri nostri Francisci, qui Ecclesiae Catholicae Episcopus, fratres in fide resurrectiones confirmavit. Deum Patrem deprecemur, per Iesum Christum in Spiritu Sancto. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus dalam Roh, agar Ia yang telah ditebus dari kematiannya diterima dalam damai-Mu dan dalam tubuhnya dibangkitkan pada hari terakhir. Semoga Santa Perawan Maria yang terberkati, Ratu para Rasul, dan keselamatan umat Roma, berdoa kepada Allah agar Ia memperhatikan pada paus kita wajah putranya yang terberkati dan menghibur gereja dengan cahaya kebangkitannya. Sekarang ada permohonan dari gereja Roma yang akan dibacakan oleh Kardinal Baldassare Reina.
Vikaris Paus, tetapi sekarang kita sedang mendengarkan litani orang kudus. Sancte Clemens
Deus, fidelis remunerator animarum, presta, ut defuntus famulus tuus, ganjaran yang adil kepada para pelayan Injil. Terimalah kerajaanmu ke dalam kerajaanmu hambamu uskup kami Paus Fransiskus yang telah engkau tetapkan sebagai penerus Santo Petrus dan kedua gerejamu. Anugerahkanlah kepadanya sukacita untuk merenungkan secara abadi misteri rahmat dan belas kasih yang telah ia bagikan dengan setia kepada umatmu di dunia demi Kristus Tuhan kami. Sekarang akan dilanjutkan permohonan dari gereja-gereja timur, di mana akan ada para patriark, uskup agung, akan berdiri di depan peti, membacakan doa dalam bahasa Yunani. Diambil dari liturgi Bizantin untuk arwah. Christos anesti et netron thanaton patin sas Christos anesti et netron thanaton patis sas Christos anesti et netron thanaton patis sas Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγερος σου, δεόμετά σου επάκουσον και ελέησον. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Εθι
επιδεόμετα υπεραναπαύσεως της ψυχής του κακοιμημένου δούλου του Θεού, πατρός ημών Φραγκίσκου Παπαρόμης, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, ένδα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών. Παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Παράσκο Κύριε, Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπασίσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε, αναπαύσον την ψυχήν του κεκοιμημένου δούλου σου, του πατρός ημών Φραντσέσκο Παπαρόμης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, παν αμάρτημα, το παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανοία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον ότι ουκ έστι άνθρωπος ως ζήσετε και ουκ αμαρτήσει, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Saat ini sedang dibacakan doa-doa untuk pengampunan terhadap dosa kesalahan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dan meminta kepada Tuhan yang menguasai jiwa dan seluruh ciptaan yang telah mengalahkan maut, mengalahkan iblis, menganugerahkan kepada Paus Fransiskus tempat yang penuh cahaya dan sukacita. Σου η μνήμη, فليكن ذكره أبدا αιώνια σου η μνήμη. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Cristo è risorto dai morti, con la morte calpestando la morte e donando la vita a coloro che dicevano nei sepolcri. Mas Erlip, yang kita dengar saat ini adalah doa dari berbagai
gereja. Gitu. Gereja. Apa yang bisa dilihat dari sini, Mas? Apakah memang ini sudah tradisi seperti pemakaman sebelumnya atau memang karena Paus Fransiskus merangkul segala golongan? Karena ini memang gereja-gereja yang hadir saat ini di pemakaman Paus Fransiskus adalah gereja-gereja yang boleh kita sebut dengan yang bersatu dengan Gereja Katolik Roma. Tapi mereka masing-masing punya tradisi gereja mereka masing-masing, cara liturgis yang berbeda. Tadi kita dengarkan mereka lebih banyak bernyanyi, dan kita dengarkan bahasa yang digunakan tadi Yunani dan ada juga Arabnya saya dengar. Karena memang gereja-gereja kuno ini tersebar di wilayah-wilayah yang berbahasa Arab dan Yunani. Dan setelah ini akan ada ritus untuk jiwa orang yang telah meninggal dipercayakan kepada Tuhan, dan saat ini sedang diperciki dari Paus Fransiskus dengan air suci. Dan tentunya dilakukannya pemberkatan dengan suci ini adalah sebagai pengingat akan baptisan